Film dibuka dengan seorang pria bernama Ryland Grace yang terbangun dari komanya setelah melakukan perjalanan panjang ke ruang hampa menggunakan pesawat luar angkasa. Grace lalu keluar dari kantong tidurnya dengan penampilan rambutnya yang gondrong dan kesusahan dalam menggerakkan tubuhnya. Keadaan itu merupakan hal yang lumrah setelah kita mengalami koma yang cukup panjang. Begitupun dengan ingatan Grace yang mengalami amnesia sesaat dan sedikit demi sedikit akan kembali. Di pesawat itu, Grace hanya ditemani oleh sebuah robot bernama Armando karena dua astronot lainnya yaitu Kapten Yoli Jai sebagai pilot dan Insinyur Olesia telah meninggal di tengah perjalanan mereka. Grace yang masih belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi kemudian berusaha untuk menghubungi bumi. Namun hal itu membutuhkan waktu 11 tahun 10 bulan. Dan jika dihitung-hitung, untuk kembali ke bumi akan membutuhkan waktu 13 tahun. Bersamaan dengan itu, Grace mulai ingat tentang masa lalunya, di mana semuanya berawal. Scene menunjukkan Grace yang merupakan guru IPA di sebuah SMP yang sedang mengajar murid-muridnya. Di tengah pelajarannya itu, salah satu murid sangat penasaran dengan gadis Petrova yang saat ini sedang dibahas di seluruh negeri. Jadi 2 tahun yang lalu, seorang ilmuwan bernama Irena Petrova memperlihatkan adanya jalur cahaya infrared antara matahari dan planet Venus yang disebut sebagai gadis Petrova. Masalahnya, di dalam cahaya infrared itu terdapat titik-titik yang diketahui bisa meredupkan cahaya matahari. Titik-titik itu disebut sebagai astropack. Tentunya ini akan menjadi masalah serius karena umat manusia sangatlah membutuhkan cahaya matahari untuk kehidupan sehari-hari. Dan jika lama-kelamaan dibiarkan begitu saja, maka 30 tahun ke depan bumi akan menjadi dingin sehingga tanaman akan mati. Sebagian populasi akan mati kelaparan dan ekonomi akan anjlok. Scene kemudian kembali ke Grace di masa depan. Ia lalu mulai mencukur rambutnya dan membersihkan diri. Kini Grace tak tahu apa yang harus dilakukan lagi, karena ia terombang-ambing sendirian di luar angkasa yang jauh dari bumi dan sang pilot juga meninggal. Jadi ia pun mencatat hal-hal penting yang ia ingat. Kita lalu kembali lagi ke Grace masa lalu yang dihampiri oleh seorang agen pemerintah dari tim Petrova bernama Eva Start. Eva lalu menunjukkan sebuah jurnal yang pernah ditulis oleh Grace sebagai mantan ahli biologi molekul. Jurnal itu berisi tentang asumsinya mengenai air yang bisa berevolusi menjadi makhluk asing. Namun karena jurnal itulah, Grace dipecat dari pekerjaannya yang dulu dan banyak yang tidak setuju dengan isi jurnal tersebut. Kedatangan Eva sendiri ingin meminta bantuan Grace karena ia beserta timnya sedang meneliti tentang gadis Petrova. Eva juga mengungkapkan kalau setitik astropack terciprat ke bumi dan tim sudah mengumpulkannya untuk dilakukan penelitian. Awalnya Grace menolak, tapi mengingat kalau cahaya Petrova kini mengenai matahari dan akan bertampak buruk ke depannya, alhasil Grace pun bersedia untuk membantunya. Grace lalu pergi bersama Eva dan penjaganya yaitu Carl menuju ke lab. Sesampai di sana, Grace langsung masuk ke ruang lab sendirian dan dilengkapi setelan tertutup. Sedang Eva bersama petinggi lainnya memantau dari ruangan sebelah. Grace kemudian boleh meneliti sampel astropack tersebut selama beberapa jam sebelum akhirnya mendapati kalau itu merupakan sebuah sel. Grace lalu lanjut mencari tahu terbentuk dari apa astropack ini, dan ternyata keseluruhan terbuat dari air. Almost entirely of water. Setelah penelitian itu, Grace pun menyampaikan ke Eva kalau titik-titik astropack ini memancarkan cahaya infrared saat sedang bergerak dan mengambil energi matahari sebagai makanannya. Astropack ini diketahui berasal dari Venus melalui karbon dioksida planet Venus dan mengambil energi dari matahari. Setelah itu Eva membiarkan Grace pergi karena tugasnya sudah selesai. Namun Grace masih penasaran dengan astropack itu dan mau diapakan oleh Eva serta timnya. Jadi Eva pun menawari Grace untuk bekerja sama dengannya yang kemudian disetujui oleh Grace untuk terlibat dalam proyek Petrova. Jadi kini Grace berakhir di ruang lab lagi dengan diawasi oleh Carl.
Keduanya juga berbelanja untuk kebutuhan penelitian tersebut. Dengan peralatan buatannya itu, Grace membuat kotak yang memancarkan infrared seperti planet Venus berisi CO2 atau karbon dioksida yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar yang tertutup oleh rapat. Maksudnya tertutup rapat. Dan saat lampu infrared itu dinyalakan, seketika Astropek itu pun langsung pergi ke sumber cahaya tersebut. Grace lalu masuk kembali ke kotak itu dan mendapati kalau Astropeknya berkembang biak, yang artinya mereka bisa mengembangkan Astropek lebih banyak. Mendengar kabar itu, Eva pun langsung membawa Grace ke pangkalan militer menggunakan jet. Sesampai di pangkalan militer, Grace masuk ke sebuah ruang rapat dihadiri oleh para petinggi dan ilmuwan lain. Di situ mereka mendengarkan penjelasan Grace yang berhasil menemukan cara untuk mengembangbiakan Astropek dalam jumlah besar. Dan kini para ilmuwan membutuhkan 2 juta kilogram Astropek untuk keperluan proyek mereka. Grace pun terkejut dengan jumlah fantastis Astropek yang mereka butuhkan. Alhasil, Eva pun akhirnya mengungkapkan proyek rahasia mereka yang disebut dengan proyek Hail Mary ke Grace. Eva kemudian menjelaskan kalau matahari serta banyak bintang lainnya sekarang sedang sekarat akibat terinfeksi oleh cahaya Petrova. Tapi dari banyaknya bintang yang terinfeksi, ada satu bintang yang disebut sebagai Tau Ceta yang tidak terinfeksi dan jaraknya dari bumi adalah 11,9 tahun cahaya. Itulah alasan tim Petrova membangun pesawat luar angkasa untuk pergi ke Tau Ceti dan mencari tahu tentang bintang tersebut. Masalahnya, mereka ini minim energi untuk menggerakkan pesawatnya. Jadi mereka putar otak untuk menjadikan Astropek sebagai bahan bakar pesawat itu, karena makhluk kecil tersebut menyimpan banyak energi. Meskipun begitu, 2 juta kilogram Astropek tak cukup untuk perjalanan pulang pergi menuju ke 11,9 juta cahaya. Oleh karena itu, jika nanti mereka berhasil meneliti Tau Ceti, maka para astronot akan mengirimkan temuan mereka itu ke bumi menggunakan wahana. Sedangkan para astronot dan perawatnya akan mati di luar angkasa karena tak cukup bahan bakar untuk kembali. Bisa dibilang, ini adalah merupakan misi bunuh diri. Hail Mary. Scene lalu menunjukkan Grace masa kini yang mempersiapkan mayat Kapten Yo Lee-jae dan Insinyur Olesia untuk diberikan penghormatan terakhir sebelum akhirnya ia melepaskan mayat keduanya ke ruang hampa. Grace kemudian terlihat duduk merenung dengan background realitas virtual pantai. Sampai akhirnya peringatan muncul karena mereka mendekati orbit Tau Ceti. Meskipun kesulitan karena Grace minim pengalaman menjadi astronot, tapi ia cukup bisa mengendalikan diri dan meraih teleskop untuk melihat garis cahaya Petrova yang mengenai Tau Ceti. Namun anehnya, Petrova tidak mempengaruhi cahaya Tau Ceti yang tetap terang menderang. Di saat itulah, sistem mendeteksi adanya blip A yang semakin mendekat ke pesawat Grace. Dan ternyata itu adalah pesawat ruang angkasa milik makhluk asing atau alien. Jadi sebisa mungkin, Grace pun mengambil alih kendali pilot untuk menghindari pesawat alien tersebut. Namun pesawat itu malah terus mengikuti kemanapun Grace pergi. Jadi Grace pun sengaja berhenti. Dan pada saat itulah, pesawat alien tersebut melemparkan sesuatu benda ke pesawat Grace. Grace yang mengira kalau benda itu adalah bom pun hanya bisa pasrah. Namun ternyata dugaannya salah. Dan alien itu terus melemparkan benda tersebut ke pesawat Grace seolah-olah ingin memberikannya kepada Grace. Alhasil Grace pun nekat keluar pesawat menggunakan setelan lengkapnya dan berusaha mengambil benda itu. Setelah cukup lama menyeimbangkan tubuhnya dan berapa kali tersangkut, akhirnya Grace pun berhasil mengambil benda itu dari si alien. Grace kemudian kembali ke pesawat dan mulai membuka benda tabung itu. Dengan hati-hati, Grace pun melihat ke dalam tabung tersebut yang berisi miniatur buatan yang berbentuk garis Petrova yang menghubungkan antara bintang dan planet. Sedangkan di sisi satunya lagi, ada miniatur berbentuk semacam peta sistem bintang dan tertuju pada satu planet bernama 40 Eridani atau Erid. Dari situlah Grace sadar kalau alien itu ingin menunjukkan asal planetnya, yaitu Eridani. Grace kemudian membalas pesan itu dengan membuat miniatur juga untuk menunjukkan bumi sebagai asal Grace. Ia lalu melemparkan pesan itu ke alien, dan beberapa saat kemudian, si alien pun kembali melemparkan tabung lain. Kemudian saat Grace buka, ternyata isinya miniatur berbentuk pesawat luar angkasa si alien dan pesawat Grace yang terhubung.
Selang tak lama, pesawat alien itu menyulurkan sebuah kerangka bangunan yang kemudian menghubungkan terowongan antara pesawat si alien dan pesawat Grace. Setelah terowongan itu terhubung, Grace pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah blok yang terdapat dinding bening kecil seperti kaca. Dan saat Grace mengetuk dinding itu, tiba-tiba tangan si alien muncul sambil menunjukkan miniatur buatannya yang berbentuk Grace beserta pesawatnya. Si alien kemudian memberi isyarat untuk menyuruh Grace agar kembali ke pesawatnya. Oh, to go back in my ship? Okay. Dan setelah Grace kembali ke pesawatnya, ternyata si alien hanya memutar ke sisi lain dan kembali menghubungkan terowongannya ke pintu lain pesawat Grace. Setelah pesawat mereka terhubung kembali, Grace mulai bersiap-siap dengan membawa lebih banyak alat pencahayaan dan masuk lagi ke terowongan. Kali ini si alien menggunakan blok bening seperti kaca sebagai tembok pemisah mereka. Karena sebelumnya si alien membuatkan Grace miniatur, jadi Grace pun membalasnya dengan membuatkan pesawat kecil menggunakan mie. Tak lama kemudian, sosok alien itu muncul mengagetkan Grace, dan terlihatlah kalau alien itu berbentuk seperti batu dengan 5 kaki dan tanpa wajah. Alien itu juga terus mengikuti gerakan Grace, bahkan caranya tertawa. Si alien kemudian menunjukkan tabung lain yang berisi 2 benda seperti gelang yang berarti O2 atau oksigen. Disitulah Grace sadar kalau si alien ingin Grace melepas helmnya karena terdapat oksigen di terowongan ini. Meskipun ragu, Grace pun akhirnya membuka helmnya dan bisa bernapas secara normal tanpa helm. Melihat petunjuk dari miniatur yang diberikan oleh si alien, ternyata si alien dan Grace ini memiliki misi yang sama, yaitu garis Petrova. Agar komunikasi keduanya lancar, Grace pun lalu menggunakan angka-angka yang dikenal sebagai bahasa universal. Grace kemudian memberikan si alien meteran, namun sepertinya caranya gagal. Grace pun kembali lagi dengan menunjukkan angka-angka di jam, namun si alien tetap tidak mempedulikannya. Dan akhirnya Grace pun tahu kalau si alien terbiasa hidup di kegelapan. Jadi Grace pun menempelkan angka-angka menjadi lebih tebal karena si alien memiliki kemampuan ekolokasi atau biosonar seperti kelelawar, di mana ia tak bisa melihat warna layaknya manusia dan menggunakan kemampuannya untuk mengenali tekstur, suara, ataupun bentuk. Grace lalu memberi nama alien itu dengan nama Rocky karena tubuhnya yang seperti batu. Ia juga mengajari Rocky beberapa tanda menggunakan tangannya seperti jempol ke atas, namun Rocky malah terus-terusan menunjukkan jempol ke bawah. Really excited to be working with you on this. Anyone in a long time. I gotta be honest, Grace kemudian membawa perangkat komputernya serta merekam suara Rocky untuk menciptakan modulator suara dan menerjemahkan ucapan Rocky ke bahasa Inggris. Tak lupa, Grace juga merekod semua kegiatannya dan mengupdate kehidupannya untuk laporan yang akan dikirim nanti. At least that grown in me, you know. His son is dying too, so we call it astrophage. Karena kini keduanya bisa berkomunikasi cukup lancar, Rocky akhirnya mengungkapkan kalau ia sebenarnya pergi dengan kelompoknya yang berjumlah 23. Tapi semuanya meninggal selama perjalanan dan hanya menyisakan Rocky saja. Begitupun dengan Grace yang hanya tinggal sendirian karena 2 astronot lainnya sudah meninggal. Dan keduanya akan mencari cara bersama untuk menyelamatkan bintang dari Astropack. Setelah berbincang cukup lama, Grace kemudian izin pergi untuk tidur. Namun Rocky menghentikannya dan menyuruhnya agar tidur di dekat Rocky. Dengan begitu, Rocky bisa memantau apakah Grace benar-benar tidur atau mati. Hal itu biasa Rocky lakukan dengan teman-teman untuk saling menjaga. Jadi mau tak mau, Grace pun tidur di dekat Rocky. So many sides of you lately. But Grace won't feel comfortable and safe. Good night. Kita kembali ke throwback ke saat Grace dikenalkan ketiga astronot utama yang tak lain adalah Kapten Yao dan Alicia, dan satu lagi merupakan ilmuwan utama yaitu Dr. Martin Dubois. Mereka juga membawa beberapa astronot cadangan yang akan menggantikan astronot utama jika terjadi kenapa-napa. Mereka lalu mengobrol tentang cara mereka ingin mengakhiri hidup di angkasa setelah menyelesaikan misi. Salah satunya adalah dengan suntik mati dengan heroin.
Mereka juga ditunjukkan demonstrasi kekuatan mesin putar 1099 yang ditenagai Astropack di pesawat Hail Mary. Saking besarnya energi Astropack, sedikit Astropack saja mampu melelehkan 1 metrik ton logam. Powerful stuff. Shin kemudian kembali menampilkan Grace di pesawatnya yang mendeteksi adanya gerakan dan ternyata itu adalah Rocky. Rocky menggunakan pakaian antariksanya berupa kaca bulat untuk menyesuaikan atmosfer Grace. Meskipun Grace tak begitu nyaman dengan keberadaan Rocky di pesawatnya, namun Rocky tetap masuk dan berlari ke sana kemari ke setiap ruangan pesawat Grace. I see Grace. Where my bedroom? So I have a new roommate now. Sesekali Grace juga mendokumentasikan kegiatannya saat bersama Rocky yang menjadi teman barunya. Keduanya kemudian bekerjasama untuk mencari tahu kenapa Grace Petrova tak mempengaruhi Tau Ceti. Jadi Grace dan Rocky pun berencana untuk mengorbit ke planet tempat Astropack berkembang biak dengan tujuan mengumpulkan sampel Astropack untuk dilakukan penelitian. Need to move with. Page breathes. Collect a sample. Who is Grace talking to? Perjalanan keduanya pun dimulai. Grace lalu mengatur pesawatnya yang diperkirakan akan memakan waktu perjalanan selama 11 hari. Selama perjalanan, Grace memperkenalkan bumi ke Rocky dengan menampilkan gambar-gambar realitas virtual dari alam maupun hiburan yang ada di bumi. Grace juga menanyakan tentang Rocky yang ternyata memiliki pacar dan sudah berpacaran selama 186,3 tahun. Hal ini membuat Grace menjadi ingat tentang Eva. Saat para ilmuwan dan astronot sedang bersenang-senang sebelum misinya berjalan, Grace pergi menemui Eva yang sedang menyendiri. Keduanya membahas tentang para astronot yang menikmati hari terakhirnya di bumi meskipun mereka tahu kalau akan mati. Hal itu pun menyadarkan Eva yang kemudian bergabung dengan yang lain dan bernyanyi bersama untuk terakhir kalinya. Sementara itu di masa depan, Grace dan Rocky sampai di planet yang dituju. Grace menempatkan pesawatnya di Grace Petrova dan menyiapkan peralatannya untuk menangkap Astropack. Dan saat proses itu berlangsung, Grace melihat secara nyata bagaimana cahaya Petrova ada di sekitarnya dengan warna merah menyala dilengkapi dengan titik-titik cahaya. Karena mereka berdua menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai planet tersebut, jadi mereka pun menamai planet itu dengan nama Andrian. Adrian. Setelah mengambil sampel Astropack, Grace pun langsung menelitinya dan mendapati adanya bakteri hidup protozoa, yang artinya ada kehidupan di cahaya Petrova di planet Andrian. Dan karena adanya kehidupan di cahaya tersebut, besar kemungkinan ada juga kehidupan di planet Andrian. Nah, karena semuanya butuh keseimbangan, jadi organisme yang hidup di planet Andrian ini bisa membuat Astropack mati, seolah-olah organisme di planet Andrian ini merupakan predator bagi Astropack. Itulah mengapa disebut butuh keseimbangan, karena untuk menjaga populasi Astropack tetap stabil. Setelah menemukan jawaban itu, Grace dan Rocky berencana untuk mengambil sampel predator di planet Andrian dan kemudian membawanya ke bumi dan erit planet asal Rocky. Dengan begitu mereka akan mengembangkannya dan menyelamatkan bintang-bintang mereka. Masalahnya, pesawat luar angkasa Hail Mary tidak dirancang untuk memasuki atmosfer. Jadi Rocky pun membuatkan rantai yang lumayan panjang untuk menangkap organisme predator tersebut agar pesawat Grace tidak menabrak atmosfer. I like fishing. Sebelum menjalankan rencana itu, Grace berlatih mengendalikan pesawat dulu mengingat dirinya bukanlah pilot profesional. Seperti rencana pada awal, Grace nanti akan mengirim sampel organisme predator beserta hasil penelitian lainnya menggunakan wahana antariksa. Dan ia tetap tinggal di pesawat itu sampai meninggal karena tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk kembali ke bumi. Namun Rocky yang mendengar hal ini bersikeras meminta Grace agar pulang ke bumi, dan ia juga siap memberikan 2 juta kilogram Astropack-nya untuk pesawat Grace supaya temannya bisa pulang kampung. Meskipun dampaknya Rocky akan sampai ke planetnya lebih lambat 6 tahun. Hal itu rela Rocky lakukan karena ia sudah melihat 22 krunya meninggal dan ia tak ingin melihat Grace meninggal juga. Tentunya Grace menangis terharu mendengar ucapan Rocky dan langsung memeluk alien tersebut. Oh. Scene kembali ke masa lalu di mana Grace dan Eva sedang mengobrol santai sambil bersiap meluncurkan roket. Namun tiba-tiba
terjadi ledakan akibat kesalahan penanganan astrobag. Grace dan Eva pun yang melihat kejadian itu langsung lari untuk mengecek semuanya dan mendapati kalau Du Bois dan para astronot cadangan tewas terkena ledakan. Kita diperlihatkan kembali ke Grace dan Rocky yang mulai mendekati permukaan planet Adrian. Setelah mereka menemukan posisi yang tepat, keduanya mulai menjatuhkan alat kolektor sampel dengan dilengkapi rantai panjang buatan Rocky. Tak lama kemudian, mereka cukup mendapatkan sampel dan Grace pun keluar untuk menarik kembali alat-alat kolektor tadi. Namun di tengah upayanya itu, Grace cukup kewalahan karena pesawat bergerak cepat sehingga Grace terombang-ambing di atas pesawat. Untungnya Grace mampu mengatasi hal itu dan kembali masuk ke pesawat dengan membawa alat-alat kolektor sampel itu. Akan tetapi, ketegangan masih berlanjut setelah mereka menyadari kalau tangki bahan bakarnya bocor dan mulai terbakar. Jadi mau tak mau mereka pun melepaskan tangki itu sebelum apinya menjalar kemana-mana. Karena pelepasan beban tersebut, pesawat menjadi bergerak sangat cepat sehingga membuat Grace terbentur cukup keras dan tak sadarkan diri. Alhasil Rocky pun keluar dari setelan antariksanya untuk mengendalikan pesawat dan menyelamatkan Grace. Kita throwback ke masa lalu. Setelah ledakan yang menewaskan Du Bois dan beberapa astronot cadangan, Eva dan tim langsung mencari penggantinya segera. Tanpa diketahui, Grace dipilih oleh Eva serta ilmuwan lainnya untuk menggantikan Du Bois. Tentunya Grace menolak keras karena ia bukan astronot, melainkan seseorang yang ahli dan paham dalam fase astronomi yang siap menjalankan misi menyelamatkan bumi. Dan yang terpenting dalam proyek Hail Mary ini adalah misi bunuh diri. Jadi Eva ingin Grace mengorbankan hidupnya untuk menjalankan misi ini. Toh Grace juga di bumi kesepian karena tak memiliki keluarga dan bahkan tak punya hewan peliharaan. Kembali lagi ke Grace yang terbangun dari pingsannya dan tak menemukan Rocky dimanapun. Di situ Rocky lalu melihat jejak karbon dan mulai mengikutinya. Sampai akhirnya ia melihat Rocky yang sekarat karena terlalu lama di luar setelan antariksanya. Grace pun segera menempatkan Rocky ke dalam setelan antariksanya lagi untuk mengatur suhu tubuhnya agar pulih. Ia juga menemukan pesan yang ditinggalkan Rocky yang bertuliskan "Selamatkan bumi, selamatkan Earth". Selama Rocky tak sadarkan diri, Grace mengekstrak organisme predator dari planet Adrian dan menguji coba untuk membunuh astrobag. Uji cobanya itu pun berhasil dan Grace menamai organisme predator itu dengan nama Tau Moba. We have our predator with your xenonite. Setelah beberapa waktu berlalu, Grace yang sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar ketukan dari Rocky yang kini sudah siuman. Grace pun kegirangan melihat temannya kembali sadar. Grace lalu dengan semangat menunjukkan kalau ia berhasil mengekstrak Tau Moba yang akan menjadi predator astrobag. Keduanya kemudian merayakan keberhasilan mereka dengan menampilkan VR kembang api yang baru pertama kali dilihat oleh Rocky. Grace juga memberikan mainan bola bumi ke Rocky sebagai kenang-kenangan. Rocky lalu membawa Grace untuk berkeliling melihat pesawatnya yang penuh dengan sinar transparan seperti kaca. Kita kemudian dilihatkan saat Grace mendatangi kantor Eva dan mengatakan kalau ia tak akan terlibat dalam misi Hail Mary ini. Tapi saat Grace mencoba untuk pergi, seorang dokter masuk bersama dua pria lainnya. Mereka lalu berupaya untuk menangkap Grace hingga terjadi kejar-kejaran. Tapi akhirnya Grace tertangkap dan disuntik hingga tak sadarkan diri. Dan dari situlah Grace berakhir di pesawat luar angkasa tersebut. Setelah Rocky memberikan 2 juta kilogram sumber energi astrobag ke pesawat Grace, kini sudah waktunya Grace dan Rocky berpisah. Rocky kemudian menunjukkan cara makhluk Erdian berpisah, yaitu dengan menggosokkan lengan tangannya. Meskipun berat, Grace pun lalu kembali ke pesawatnya dan mulai terbang menjauh dari pesawat Rocky. Sistem pesawat kemudian menginfokan kalau Grace akan membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai bumi. Lalu saat Grace sedang tertidur, ia mulai bermimpi tentang masa lalunya yang sudah ia lewati. Sampai akhirnya ia terbangun karena alarm peringatan mendeteksi adanya kontaminasi. Grace pun langsung pergi mengeceknya dan ternyata terjadi kebocoran karena Tau Moba mulai menggerogoti wadah yang terbuat dari xenoid dan memakan beberapa sampel astrobag.
Untungnya, Grace sigap mengamankan Tomoba itu sebelum memangsa habis sampel astrobek. Karena hal inilah, Grace sadar kalau mungkin Tomoba yang dibawa Rocky akan mencelakainya karena pesawat Rocky terbuat dari xenoid. Dan setelah cukup lama berpikir, Grace akhirnya mengambil keputusan untuk mengemas semua temuan beserta jurnal-jurnalnya dan mengirim ke bumi menggunakan wahana antariksa. Sedangkan Grace memilih untuk memutar arah pesawatnya dan mengejar Rocky untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Saat Grace berhasil menemukan pesawat Rocky, ia langsung masuk ke pesawat Rocky dan mulai mencari keberadaannya. Setelah beberapa kali Grace mengetuk dindingnya, Rocky akhirnya muncul dan keduanya kembali reuni. I'm here, buddy. Sementara itu di bumi, penemuan yang dikirim Grace akhirnya sampai di tangan Eva. Grace juga mengirim miniatur yang dibuat oleh Rocky sebagai oleh-oleh untuk Eva, dan misi Project Hail Mary pun berhasil. Selang beberapa waktu, Grace terbangun oleh suara alarmnya. Sekarang, Grace ternyata membangun rumahnya sendiri di planet Erit dan membawa robot Armando sekaligus. Grace maupun Rocky pun kini bertemu di setiap hari dengan menghabiskan waktu bersama mengobrol di tepi pantai. Para Eridian juga membangun kubah bio untuk Grace tinggal sehingga mendapatkan oksigen untuk bertahan hidup. Rocky lalu memberitahu kalau para ilmuwan Erit sedang membangun pesawat antariksa untuk dipakai Grace pulang ke bumi. Namun Grace sepertinya masih betah di Erit dan akan mempertimbangkannya lagi. Film pun ditutup dengan Grace yang menjadi guru bagi anak-anak alien di planet Erit, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Project Hail Mary. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.